Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan doa terlebih dahulu. Ketuanya siapa di sini ya? Oke. Oh ya, Mas Krisna, tolong bisa pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Pak Guru. Sebelumnya teman-teman sekalian, Bapak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya presensi terlebih dahulu ya untuk kehadiran teman-teman semuanya. Yang pertama Anissa hadir, Elisa, Elvi, tidak hadir. Alasannya apa ya? Elvi, Anani, Izin Pak. Siti Komaria, Corina, Alim. Oh, baik, di sini ya berarti. Krisna, Ya, saya Pak. Raffi Yudin, Hadir Pak. Simbo, hadir Pak. Nikita, Aulia. Oke, baik, yang nggak hadir berarti dua yang izin ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memasuki ke materi, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang tahu apa arti dari keberagaman itu sendiri? Ada yang tahu, bisa angkat tangan? Oke, Mas Krisna, apa arti dari keberagaman itu? Beragama itu perbedaan Pak. Bisa perbedaan, terus unikan. Itu udah. Sudah Pak. Oke, yang lain? Oke. Apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Baik, kita simak bersama-sama ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa arti dari keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana dalam masyarakat yang terdapat adanya perbedaan dari segala bidang. Seperti itu. Itu arti dari adanya keberagaman. Untuk keberagaman ini berarti memahami bahwa setiap individu di sini kan tentu dari daerah masing-masing ya, berbeda-beda. Nah, ini merupakan suatu yang bisa disebut juga dengan keberagaman, karena di setiap individu itu sendiri memiliki keunikan dan ciri-ciri tersendiri. Oke, sebelum memasuki ke sini, tentu di negara Indonesia ini kita ketahui bersama ya bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai keberagaman. Salah satunya apa? Agama, suku, terus budaya, terus bahasa, terus kuliner, makanan, ya makanan khas kuliner itu ya. Dari adanya keberagaman itu sendiri tentu akan memberikan suatu hal yang untuk bisa mempersatukan karena adanya perbedaan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Untuk negara kita sebenarnya apa? Artinya betul sekali. Oke, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Yang tertulis di mana? Bagian kita. Ya, bukan ekor ya. Kita. Ekor siapa yang Adanya keberagaman ini tentu perlu kita ketahui bersama bahwa dari adanya keberagaman ini akan memberikan
positif dan negatif. Ya kan? Pada sepakat? Bahwa dari adanya keberagaman ini akan menimbulkan pengaruh dari sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positifnya ada yang tahu apa? Dari adanya keberagaman itu sendiri? Ya itu bisa salah satunya. Terus ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Ini misal dari Mas ini dari asalnya mana? Mas Rafiuddin? NTT. Mbak Nikita? Dari Jogja. Ini kan dari daerah yang masing-masing berbeda. Tentu dari hal yang berbeda ini bisa saling sharing apa kultur yang dari Mas Rafiuddin ini apa, terus dari kita ini apa, nanti bisa saling bertukar. Seperti itu. Ya, tentu ya itu merupakan Di sini saya akan menampilkan salah satu contoh video animasi yang akan kita lihat bersama-sama, akan kita simak. Teman-teman bisa kita simak bersama-sama ya. Silakan bisa diperhatikan baik-baik. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sebenarnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu berdosa hanya pada orang lain. Karena perbedaan itu bisa menjadi satu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi Pak, Oke baik, jadi itu tadi salah satu video yang bisa memberikan pemahaman kita terkait adanya keberagaman yang ada di negara kita. Salah satunya juga tadi adanya permasalahan itu yang ditimbulkan karena adanya hal-hal sepele seperti apa tadi yang kita simak tadi? Makanya ejek-ejekan karena hal sepele seperti itu. Tentu kita harus bisa menghindari hal seperti itu. Oke, untuk itu sebelum kita diskusi kelompok, tentu kita akan ini ya, ice breaking terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk bisa berdiri terlebih dahulu, supaya kalian tidak mengantuk dan otot-ototnya supaya renggang seperti itu. Oke, mohon perhatiannya. Jika nanti saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam 4. Oke, paham? Sudah paham semuanya instruksinya? Paham instruksi saya ya. Yang pertama ya, saya mulai siang, sore, malam.
pagi, malam. Ini tindakan kamus ini berarti. Saya ulangi ya untuk yang terakhir kalinya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, silakan duduk kembali. Gimana, sudah mulai tidak mengantuk? Sudah. Bacakan untuk kelompoknya. Kelompok 1 Hanani. Oh, tadi tidak berangkat ya? Hadir. Itu kelompok 1 anggotanya Hanani, Korina, Halim, Elevi. Silakan untuk duduk dalam satu kelompok. Sebentar ya. Ini LKPD-nya. Terus kelompok Selim silakan, boleh masuk. Mohon maaf Pak. Kelompok 2 Izin masuk Pak. ya. Oh iya, tidak apa-apa. Masuk. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan saya masuk. Sini kelompoknya Mas. Anggota kelompok 2 Krisna, Aulia, Siti, Komaria. Sini kelompok 2. Siti. Nanti yang mengerjakan sini dulu, nunggu instruksi dari saya. Ini kelompok 2 ya. Ya Pak. Siti. Kelompok 3 Sibo, Elvi, Elisa. Ya ini. Terus kelompok 4 Rafiuddin, Nikita, Anissa. Mbak Anissa ini sama Mbak Nikita sama Mas Rafiuddin. Ya. Oke, mohon dengarkan instruksi saya. Di sini kalian saya minta untuk mencari ini permasalahan-permasalahan yang disebabkan atau konflik dari adanya keberagaman itu sendiri, dan kalian untuk memberikan contohnya. Terus kalian silakan memberikan upaya untuk pencegahan dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu apa permasalahan yang terjadi, itu upayanya seperti apa. Silahkan kalian boleh mencari dari sumber apapun. Silahkan untuk bisa mengeksplor diri kalian bersama-sama, kelompok kalian sendiri. Pada paham? Paham. Oke. Silahkan boleh dikerjakan. Ya. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Konflik antar umat beragama nggak apa-apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa. Terus kita harus memulai berapa konflik Pak contohnya? Contohnya mungkin maksimal 3 saja. Sudah paham? Sudah. Kelompok sini, kelompok 3, paham? Ya paham Pak. Oke, sip, bagus. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya. Cukup? Halo. Kurang Pak. 5 menit cukup atau tidak waktunya? Cukup ya. Kurang kamu. Oke. Karena ini untuk mengefisiensi waktu, di sini nanti perwakilan saja dari salah satu kelompok. Di sini akan ada yang berinisiatif ingin maju. Oh, kelompoknya ini Mbak Ngomong, Mas Krisna sama Mbak Aulia, silakan sini maju. Kita bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo sini, jangan ketawa, jangan ketawa. Ini maksudnya bertiga Pak. Jadi kita share sedikit, kita baru belajar supaya materinya kita paham. Ayo silakan, bisa dibuka terlebih dahulu perkenalan. Kelompok lainnya mohon perhatiannya ya. Simak. Mohon perhatian teman-teman, kami dari kelompok Ceria akan memperkenalkan diri. Saya Aulia Rizky, kemudian Saya Nanda. akan menjawab terkait solusi terkait konflik yang diberikan oleh Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu. Tadi kita sudah diberikan contoh, jadi sudah diberikan kasus ya oleh Bapak Guru. Kemudian di kelompok kami memiliki permasalahan
kayak Pauli dibilang Siti tadi, itu bisa teman-teman tahu bahwa di sini dengan adanya pendidikan ya, pendidikan dan kesadaran diri kita bisa tahu. Ya, benar. Nah, yang kedua itu mau dilanjutkan. Saya saja ya. Ya, silakan. Di sini dengan adanya pemberdayaan juga komunitas dari bidang misalnya ekonomi, sosial itu juga bisa membantu Bapak. Kemudian di sini yang terakhir ya, Siti. Nah, jadi pengawasan dari media juga itu perlu peranan penting Bapak. Di mana di sini itu perlu kita lihat opini-opini dari publik. Itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menarik masyarakat. Perlu itu juga Pak diperhatikan. Mungkin seperti itu ya Siti ya. Benar sekali. Ya. Sudah? Sudah. Boleh ditutup. Tutup. Tutup. Mungkin ada kelompok lain, ada sanggahan atau pertanyaan? Silakan. Ini kelompok lain sudah pada paham? Paham. Bahas tentang apa ini kelompok ini? Antara. Konflik antara. Benar. Oke, cukup sekian kami akhiri karena tadi banyak salah. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Oke, untuk kelompok lain boleh dikumpulkan terlebih dahulu hasil diskusi kalian, nanti bisa saya koreksi, saya teliti bagaimana hasil diskusi kelompok kalian. Ya Pak. Bagus-bagus jawabannya ya. Ya. Ya, Pak. Di sini siapa yang akan menyimpulkan untuk proses pembelajaran pada pertemuan kali ini? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Sidbo, silakan bisa menyimpulkan terkait proses pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini bahwa untuk keberagaman itu merupakan bentuk adanya perbedaan dari segala bidang dari perbedaan itu, memberikan pengaruh negatif dan positif. Untuk pengaruh positif dari adanya perbedaan itu tentu akan ada hal-hal baru yang diketahui seperti budaya dari daerah lain. Untuk pengaruh negatif, adanya konflik yang ditimbulkan seperti permasalahan antarumat beragama dan lain-lainnya. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini sudah disimpulkan oleh Mas Sidbo, benar bahwa keberagaman itu sendiri merupakan suatu adanya perbedaan, ya kan? Dari perbedaan itu sendiri tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan Positif dan negatif. ya, itu sisi positif dan sisi negatifnya. Oke. Ini sebelum saya tutup ada tugas individu atau tugas di rumah ya. Kalian nanti bisa Bukannya nggak boleh ada PR, Pak? kata siapa yang tidak memperbolehkan. Saya lihat di berita. Jangan mudah menerima berita-berita yang tidak baik ya. Karena menurut saya tugas ini itu tugas pekerjaan rumah itu memberikan kalian tuh biar semangat, memotivasi diri kalian supaya kalian tuh bisa semangat belajar lagi. Oke. Hanya buat Indonesia Mas 2025 Nah, di bawah. siap, betul sekali. Jadi di sini kalian persilakan untuk membuat bisa poster, infografis dan lain-lain terkait proses pembelajaran hari ini tentang keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalian nanti bisa membuat dalam apa saja, bisa poster, infografis dan lain-lain. Mengerti? Mengerti. Baik. Nanti untuk hasilnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum saya tutup, kalian nanti bisa mengisi refleksi yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp kalian ya. Nanti bisa kalian isi terlebih dahulu supaya untuk memberikan umpan balik pada kita semua terkait proses pembelajaran ini itu bagaimana. Nanti bisa kita evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.